Nah, Menteri Keuangan Sri Mulyani membubarkan klub motor gede atau moge Blasting Rider DJP. Hal itu disampaikan Sri Mulyani lewat postingannya di akun Instagram resmi SMIN Indrawati. Pengumuman hasil seleksi ditunda sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut. Kalimat tersebut masih betah terpampang di laman guru P3K Kemendikbud.co.id yang disebut sebagai portal informasi seleksi guru ASN P3K. Halo Sobat Negeriku, balik lagi bersama gue Sergio Agasta, tentu saja di acara favorit kalian, di program favorit kalian semua Sobat Negeriku, yaitu reactionjpnn.com. Ada cerita di balik berita. Seperti minggu-minggu biasanya, gue akan membacakan 5 berita terpopuler di Nusantara. Tentu saja kita ambil dari portal jpnn.com. Ada berita tentang kasus pembunuhan yang viral di dunia internasional, yaitu seorang influencer sekaligus artis di luar negeri yang dimutilasi, lalu anggota tubuhnya dipisahkan secara utuh di panci dimanapun lah gitu. Nanti kita lengkapnya kita bacakan ya. Lalu ada juga tentang geng motor daripada anggota Dirjen Pajak. Nah, pokoknya selengkapnya hanya di reactionjpnn.com. Nah, kita awali berita populer kelima dengan berita yang lagi-lagi setiap minggunya ini selalu dibacakan ya, berita ini ya. Nah, headline-nya seperti ini. P1 demo lagi 2 Maret tuntut SK P3K Guru April atau Mendikbudristek mundur, jangan disepelekan. Nah, jadi kemarin 2 Maret itu terjadi kemacetan total di daerah Gedung DPR, Senayan dan sekitarnya. Kenapa? Karena ada daripada anggota P1 demo lagi tuntut SK P3K Guru April atau Mendikbudristek yang mundur, dibilang gitu. Nah, masa yang akan ikut aksi berasal dari Forum Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Kabupaten Bogor dan Forum Guru Prioritas Pertama Negeri Swasta. Sekjen FP3K Kabupaten Bogor Denny Sukma Wijaya yang atau disebut di Kang Baden sama jpnn.com mengatakan aksi nasional 2 Maret ini akan melibatkan sekitar 5.000 massa P1. Nah, aksi ini sebagai bentuk kekecewaan P1 atas ketidakjelasan jadwal pengumuman hasil seleksi P3K Guru 2022. Kang Baden yang disapaan akrabnya dari jpnn.com bilang begini, kami awalnya berpikir 28 Februari ini akan ada pengumuman, ternyata nggak ada, kami sangat kecewa. Nah, sebagai bentuk protesnya, mereka menuntut Kemendikbudristek dan Komisi 10 DPR Republik Indonesia dengan 3 tuntutan. Nah, tuntutan yang pertama kita bacakan, segera buka pengumuman P3K Guru 2022 untuk P1. Lalu tuntutan yang kedua, segera terbitkan NIP dan SK P3K untuk prioritas 1 sesuai Permenpan RB nomor 20 tahun 2022, lalu kemudian P2, P3 dan P4-nya. Nah, yang ketiga, SK kan P1 sesuai Peraturan Menteri Keuangan nomor 212/PMK 2022, ya ini mulai April 2023 ditambahkan tunjangan yang melekat, katanya seperti itu. Nah, Kang Baden menjelaskan lagi, kami menuntut SK P3K dari P1 sesuai dana alokasi umum, dia bilang gitu. Dia menjelaskan terkait SK hanya 2 pilihan, yaitu terbitkan di bulan April atau Kemendikbudristek yang mundur. Nah, ini serem ya. Nah, Haji Dedeng atau Kang Baden ini mendorong kecepatan SK P3K dan terhitung mulai tanggal TMT, mengingat Kabupaten Bogor sudah siap anggaran 14 bulan gaji. Nah, terus dia bilang gini, kami terpaksa melakukan aksi lagi untuk menguatkan pemerintah agar segera mengumumkan hasil seleksi P3K Guru 2022 untuk P1. Nah, ini selalu menjadi polemik di antara anggota-anggota P1, P2 dan P3 ya. Nah, kita bacakan komentar dari Sobat Negeriku, ada apa aja nih ya. Dari komentar yang pertama, dari Ibu Yulis Arya Channel. Semangat untuk para guru yang telah mewakili kami, semoga Allah membukakan hati para pemangku jabatan di Kemendikbud agar segera membuka pengumuman penempatan kita. Amin ya Allah. Nah, komentar kedua dari Adi Sahabudin, terima kasih kepada semua teman-teman yang sudah ikut menyampaikan aspirasi. Semoga kalian sehat semua dan segera diumumkan pengangkatannya ASN. Ya, kami berdoa semoga polemik daripada P1 atau P3K ini dari P1 hingga P4 segera terselesaikan dan tidak ada yang merasa kecewa dan dikecewakan. Oke, case close. Nah, berita populer 4 ini yang tadi kita spill di awal.
Headline-nya begini. Kabar terbaru kasus pembunuhan model cantik Abi Choi. Nah, model influencer sekaligus artis Abi Choi ini, kasus pembunuhan model asal Hong Kong tersebut yang bernama Abi Choi masih terus diselidiki kepolisian setempat. Terbaru, ratusan kepolisian Hong Kong dikerahkan untuk mencari sisa potongan tubuh Abi Choi dan barang bukti lainnya. Dalam video di Reuters yang diunggah Antara News, para polisi terlihat menelusuri potongan tubuh sang model sampai tempat pembuangan akhir sampah atau TPA di Ta Kwiling, Hong Kong. Ratusan petugas dan yang menggunakan alat pelindung tampak menggali tumpukan sampah dengan menggunakan drone dan alat taktis. Mereka juga terlihat menyusuri semak-semak di area setempat. Inspektur Alan Chung dari Kowloon meyakini para tersangka telah membawa beberapa kantong barang bukti penting. Bilang begini nih ya, mungkin berupa jenazah manusia, pakaian korban, telepon, dan bahkan alat pembunuhannya. Sebelumnya, kepala dan tulang rusuk Choi di dalam panci pada minggu pekan lalu, 2 hari setelah anggota tubuh lain Abi Choi ditemukan di lemari pendingin di sebuah rumah di desa Lung Mei di Taipo. Namun hingga kini, beberapa bagian tubuh lainnya termasuk batang tubuh dan tangan Choi masih belum ditemukan. Sementara itu, 3 orang pria dan 1 wanita ditangkap polisi terkait kasus pembunuhan Abi Choi ini. Mereka adalah Alex Kwong Kong Chi, Kwong Kau, Anthony Kwong, dan Jenny Lee. Alex Kwong Kwong Ku dan Anthony Kwong didakwa atas pembunuhan Choi, sedangkan Jenny Lee didakwa dengan tuduhan memutarbalikkan proses peradilan. Polisi juga menangkap seorang perempuan lainnya yang diduga mengetahui rencana pembunuhan Abi Choi. Jadi kalau di Indonesia ramai dengan kasus Ferdy Sambo dan almarhum Brigadir J yang sempat polemik dan sekarang sudah menjadi tuntas, kasusnya sudah dituntaskan oleh pemerintah kita top. Nah, sekarang kasusnya yang lagi viral yaitu di Hong Kong ini ya, Abi Choi ini ya. Kita baca komentar dari Sobat Ninggil Kuda ya. Saya nggak berani komentar nih, sedih soalnya ceritanya. Nah, dari Moms, setiap mengikuti berita kematian almarhum jadi ikut nyesek. Orang sebaik itu kenapa masih ada orang yang jahat yang menginginkan kematiannya? Seolah membunuh korban saja nggak cukup, jenazahnya pun masih dizolimi sedemikian rupa. Nah, setuju Bu. Nah, dari Emprit WLN VIP, tega banget asli mantan suami dan keluarganya. Oh, ternyata ini adalah yang terdakwa tersangkanya, yaitu mantan suami dan mertuanya ya. Wah, ini mind blowing ya, plot twist mind blowing, wah banget deh pokoknya segera diselesaikan. Semoga juga kita berharap tidak ada kasus-kasus yang seperti ini lagi ya, karena ini sudah tidak ada, jauh daripada peri kemanusiaan, malah peri kehewanian yang terus bertumbuh. Oke, case close. Nah, kalau ada di jalanan, kalau ada di antar suku, antar keturunan itu punya geng, apalagi geng motor. Nah, di Indonesia juga ada nih menarik, geng motor di Ditjen Pajak. Jadi para jenderal-jenderal Ditjen Pajak tuh bikin geng motor sendiri loh, geng motor besar. Nah, headline-nya begini. Buntut heboh Dirjen Pajak pakai moge, Sri Mulyani bubarkan Blasting Rider DJP. Jadi Blasting Rider itu adalah nama komunitas grup moge di antara Dirjen Pajak. Nah, Menteri Keuangan Sri Mulyani membubarkan klub motor gede atau moge Blasting Rider DJP. Hal itu disampaikan Sri Mulyani lewat postingannya di akun Instagram resmi SMIN Indrawati, Minggu 26 Februari. Sikap itu diambil bendahara negara lantaran beberapa hari ini beredar di berbagai media cetak dan online foto dan berita Dirjen Pajak Suryo Utomo mengendarai moge bersama klub Blasting Rider DJP, yaitu komunitas pegawai pajak yang menyukai naik motor besar. Bukan main. Beliau bilang begini, menyikapi pemberitaan tersebut, saya menyampaikan instruksi kepada Dirjen Pajak, jelaskan dan sampaikan kepada masyarakat atau publik mengenai hal jumlah harta kekayaan Dirjen Pajak dan dari mana sumbernya seperti yang dilaporkan oleh LHKPN. Nah, meminta agar klub Blasting Rider DJP dibubarkan. Hobi dan gaya hidup mengendarai moge menimbulkan persepsi negatif masyarakat dan menimbulkan kecurigaan mengenai sumber kekayaan para pegawai DJP. Nah, Ibu Sri Mulyani juga mengatakan bahwa jika moge tersebut diperoleh dan dibeli dengan uang halal dan gaji resmi, mengendari dan memamerkan moge bagi pejabat atau pegawai pajak dan Kemenke telah melanggar asas kepatutan dan kepantasan publik. Ini mencederai kepercayaan masyarakat, ungkap Sri Mulyani. Wah, kalau ini sih saya setuju ya. Harusnya yang punya pemangku jabatan
itu yang harus zuhud hidupnya, harus menjadi kiblat daripada masyarakat, bahwasanya ini loh pemimpin, ini loh dia layak diberikan jabatan karena dia zuhud atau dan lain-lain lah. Pokoknya kita baca komentar dari Sobat Negeriku. Suswan Thierry, dia bilang gini, good idea Bu Sri Mulyani. Lalu ada juga dari Mas Arif Rahman Dani 110, pajak dari rakyat untuk rakyat, bukan dari rakyat untuk pejabat. Rakyat dikit-dikit dimintai pajak, rumah, makanan, belanja dan lain-lain. Katanya sih buat pembangunan dan kesejahteraan rakyat, tapi rakyat yang mana dulu nih? Ada yang bisa jawab sambil emot ketawa. Saya nggak bisa jawab, oke? Mungkin teman-teman di jpnn.com atau yang Sobat Negeriku bisa menjawab, silahkan di komentar. Oke, case close. Kita masuk dalam berita populer nomor 2 minggu ini ya. Headline seperti ini, LSI, elektabilitas Partai Koalisi Perubahan melejit, beda nasib dengan PDIP dan Gerindra. Jadi, lembaga survei Independence atau LSI merilis hasil riset terbaru tentang elektabilitas parpol menjelang pemilu 2024. Direktur Riset LSI Fatur Rahman menyebut meskipun masih tertinggi, elektabilitas PDIP pada survei terbaru mereka mengalami penurunan. Selain itu, elektabilitas Partai Gerindra juga nyaris stagnan, berbeda dengan parpol yang berada di koalisi perubahan mengalami kenaikan. Pak Fatur bilang begini, secara nilai elektabilitas PDIP mengalami penurunan, Partai Gerindra stagnan. Dia bahkan menyebut posisi Gerindra yang biasanya di peringkat kedua kini tergeser oleh Partai Demokrat. Fatur menjelaskan pada survei yang dilakukan pada awal 2023 ini, hanya partai-partai yang berada di koalisi perubahan mengalami kenaikan elektabilitas. Nah, jadi Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS ini mengalami kenaikan yang signifikan semenjak buat koalisi terbaru dan menjadikan Anies Baswedan menjadi poros utama pada capresnya gitu. Nah, dia mengungkap PDIP tetap berada di posisi pertama dengan 18,8%, posisi kedua ditempati oleh Partai Demokrat 13,6%, dan ketiga Partai Gerindra 13,1%. Nah, jadi keempat Partai Nasdem dengan 7,8%, kelima ada Partai Golkar 7,6%, di posisi keenam PKS 7,6%, ketujuh ada PKB 4,8%. Ungkapnya seperti itu. Nah, ini menarik ya karena sudah mulai hangat nih isu-isu capres dan lain-lain. Partai politik juga sudah mulai muncul gerakan-gerakannya seperti apa, lobby-lobbynya seperti apa. Kita baca terus lah ya berita di parpol ini, berita tentang capres ini di jpnn.com karena beritanya no hoax dan pasti valid. Oke, case close. Nah, Sobat Negeriku, kita sudah mencapai puncak berita nomor 1, nomor pertama di pekan ini. Headline-nya gini ya, pengumuman molor tanpa batas 1 juta P3K guru, program siapa? Bukan Mas Nadiem, katanya begitu. Lagi-lagi ya P3K dari berita 5 dan berita 1 nih. Nah, hingga hari ini Senin 27 Februari 2023 belum juga ada pengumuman hasil seleksi P3K guru 2022. Pengumuman hasil seleksi ditunda sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut. Kalimat tersebut masih betah terpampang di laman guru P3K Kemendikbud.co.id yang disebut sebagai portal informasi seleksi guru ASN P3K tahun 2022. Memang Dirjen Guru Tenaga Pendidikan Kemendikbudristek Nunu Suryani saat masih berstatus pelaksana tugas atau PLT hanya menyampaikan estimasi pengumuman hasil seleksi P3K guru 2022 pada pekan ketiga atau keempat Februari. Jadi siapa tahu pengumuman dirilis pada Senin siang atau Selasa 28 Februari 2023 sebagai hari terakhir di Februari. Kalau hingga bulan beralih ke Maret belum juga ada pengumuman, toh yang disampaikan Prof. Nunu hanya estimasi bukan janji. Apapun itu, frasa ditunda sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut sungguh menyiksa para peserta seleksi P3K guru 2022, baik yang masuk kategori prioritas 1, P2, P3, dan P4. Mirip pasien yang harus minum obat 3 kali sehari katanya. Mereka seolah-olah dipaksa secara berskala membuka portal guru P3K Kemendikbud.co.id dan SSCASN untuk mengecek pengumumannya. Angka tersebut masih jauh dari 1 juta. Masalahnya sebenarnya pengadaan 1 juta P3K guru itu program siapa sih? Jadi kan ada program yang 1 juta guru ini mau masuk P3K, mau masuk jadi ASN. Tapi ini programnya siapa masih bingung karena
tidak ada delegasi, tidak ada jadwal yang tetap, jadwal yang absolut, jadwal yang mutlak, jadi ngaco aja gitu lah katanya ya. Nah pasalnya saat terakhir Komisi 10 DPR RI pada 12 April kemarin, Mas Nadiem mengatakan dirinya tidak pernah menjanjikan akan mengangkat 1 juta guru honorer menjadi P3K. Nadiem mengatakan hal tersebut merespon anggota Komisi 10 DPR RI El Nino Muhammad Hussein Mohi mempertanyakan pengadaan P3K guru 2021 yang hanya terakomodasi 293.000 lebih. Angka ini menuntut pria kelahiran 30 Oktober 1974 tersebut jauh dari jumlah 1 juta P3K guru yang dijanjikan Mas Nadiem. Jadi ini programnya siapa ya saudara-saudara? Kita belum tahu. Ya pokoknya kita beri doa terus, sabar terus kepada teman-teman guru honorer yang sudah pokoknya kita beli doa terus, kita semangati terus, kita terus update berita-berita populer, jadwal-jadwal yang valid daripada pengumuman P3K ini dari guru honorer menuju ASN. Nah kita baca komentar dari Sobat Negeriku. Bilang begini ya, Tatar Channel. Dan siapakah pencetus nama P3K? Nah, saya juga kurang tahu. Kita cari tahu yuk di jpn.com ya. Nah dari Fitriadi Adi. Kasihan teman-teman guru honorer di prank terus, luar biasa kementerian ini. Nah, kita nggak bisa menyalahkan kementerian kah atau instansinya kah. Jadi saran kami juga kayaknya harus ketemu deh ya, duduk bareng, hangat, suasananya makan siang kah, makan malam kah. Ya jangan terlalu meeting-meeting banget gitu loh. Dari para perwakilan dari guru honorer, perwakilan daripada kementerian, perwakilan dari instansi-instansi yang berkesinambungan, agar ini tidak saling lempar bola ya kemana arahnya, sehingga yang tadi benar di prank itu gitu loh, guru honorer ini bilangnya 1 juta tapi masih 293.000, kan jauh banget ya, hampir 700 lah gitu. Nah begitu ya, case close. Nah itu dia 5 berita populer yang kita sudah bacakan di minggu ini. Seperti biasa gue akan merangkum satu favoritnya adalah tentang P3K sih ya. Karena ini sangat-sangat bikin masalah terus kalau misalkan tidak duduk bareng menurut saya gini. Nah kalau menurut Sobat Negeriku bagaimana nih? Silakan komentar di video ini, di program ini, di channel YouTube ini. Kalau belum subscribe silakan di subscribe channel jpn.com ini. Kalau sudah di subscribe silahkan tekan loncengnya, jadi kalau ada berita-berita terbaru, program-program terbaru yang diupload langsung masuk notifikasinya di handphone kalian semua. Nah kalau ingin terus update baca berita di jpn.com dengan mudah, jpn.com memberikan fasilitas yang sangat memudahkan para pembaca, para Sobat Negeriku, yaitu dengan adanya aplikasi jpn.com di Android dan App Store. Nah, sampai jumpa pekan depan. Gua Sergio Augusta. Salam.